Firman Kudus Kebangunan Pagi. Mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus, bagian keempat. Berita keenam, Kristus, Raja yang kekal, datang untuk memiliki bumi, dan penyelesaian misteri Allah, hari ketiga. Dasar ayat Alkitab diambil dalam Wahyu pasal 10 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam Wahyu pasal 10 ayat 1-11, kita mempunyai visi yang jelas tentang kedatangan Kristus untuk mengambil alih bumi. Dalam pasal ini, Kristus adalah malaikat lain yang kuat. Seorang malaikat lain yang kuat adalah Kristus. Kini ia turun dari surga. Visi ini sebagian dari sisipan di antara sangkakala ke-6 dan ke-7 menunjukkan bahwa sebelum sangkakala ke-7, Kristus berada dalam perjalanan menuju bumi. Pada saat itu, ia berselubungkan awan, bukannya di atas awan-awan seperti yang tercantum dalam pasal 14 ayat 14. Mengendarai awan berarti datang secara terbuka, sedangkan berselubungkan awan ialah datang dengan sembunyi-sembunyi. Ini menyatakan setelah sangkakala ke-6, Kristus masih tetap datang dengan sembunyi-sembunyi sampai pada yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 7 dan Matius 24 ayat 30. Semua bangsa di bumi akan melihat dia, saat itu barulah ia datang secara terbuka. Dalam visi ini, Kristus memiliki sebuah pelangi di atas kepalanya. Di sini pelangi menyatakan bahwa Kristus dalam penghakimannya atas bumi dan dalam kedatangannya untuk mengambil alih bumi, ia akan berpegang pada janji yang Allah buat dengan Nuh mengenai bumi. Pelangi adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia dan semua makhluk hidup bahwa Dia tidak akan memakai air bah lagi untuk memusnahkan mereka. Kitab Wahyu memperlihatkan bahwa Allah hendak menghakimi bumi beserta semua penghuninya. Pelangi yang mengelilingi tahtanya menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang mengadakan perjanjian, Allah yang setia, yang akan berpegang pada perjanjiannya pada waktu melaksanakan penghakimannya atas bumi. Dia tidak akan memakai air bah untuk menghakimi manusia, juga tidak akan memusnahkan seluruh umat manusia, melainkan akan menyisakan sebagian orang untuk menjadi bangsa-bangsa di bumi yang baru untuk kemuliaannya. Pelangi ini menunjukkan Allah setia dalam administrasinya terhadap umat manusia. Dalam pasal 4, Allah hendak menghakimi umat manusia, tapi dalam melaksanakan penghakimannya, ia akan mengingat perjanjiannya dengan Nuh. Ia adalah Allah yang menghakimi, ia pun Allah yang memegang janjinya. Ketika kita melihat pelangi ini, oh saudara-saudari, kita bisa memuji Tuhan. Karena pelangi yang mencakup banyak warna, tetapi sebenarnya dasarnya adalah biru, merah, dan kuning. Biru menandakan keadilbenaran Allah. Merah menandakan kekudusan. Dan kuning menandakan kemuliaan Allah. 3 aspek dari atribut Allah adalah atribut yang sesungguhnya menjauhkan manusia dari Taman Eden. Pedang api yang menyala-nyala itu menandakan keadilbenaran, kekudusan,
dan kemuliaan Allah. Ketika Kristus datang, Dia hidup adil, hidup dalam kekudusan dan kemuliaan Allah. Keadil-benaran, kekudusan, kemuliaan digarapkan kepada kita hari demi hari. Kristus adalah keadil-benaran, kekudusan, dan kemuliaan kita. Yang mengacu kepada kemuliaannya, yaitu Kristus yang digarapkan kepada kita melalui Roh itu. Dia menggarapkan dirinya ke dalam kita. Kita semua harus memikul kesaksian pelangi ini. Kesaksian ini perlu diperhidupkan dalam kehidupan gereja kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami memuji Engkau sebagai malaikat lain yang kuat. Engkau sedang datang untuk menghakimi dan mengambil alih bumi. Terima kasih Tuhan karena Engkau berpegang pada perjanjian-Mu. Tatkala kami memandang pelangi yang ada di atas kepala-Mu, kami dibawa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan diri-Mu sebagai keadil-benaran, kekudusan, dan kemuliaan. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.